Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Ulfiah Sari, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Barito Kuala, Unit Kerja SD Negeri Tabukan Raya, Kecamatan Tabukan, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, mengutamakan aspek kognitif anak. Padahal, saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu saja, tetapi sejatinya adalah aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Saya sering merasa ketika saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian saat saya tanya kepada anak apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam. Yang terakhir, suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama guru. Berikut adalah gambaran bagaimana suasana kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya antara lain. Pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang ketiga, saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik peserta didik. Anak lahir berbeda, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini, juga dapat merubah perilaku saya antara lain. Seorang guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Dalam pembelajaran, seorang guru harus dapat memerdekakan siswa. Salah satu contohnya dengan memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Sebagai seorang pendidik, juga harus lebih cermat melihat bakat anak. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain. Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini penting diterapkan pada anak-anak karena pada saat ini, mengingat perkembangan iptek, banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini, saya sebagai seorang guru berusaha menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang guru atau pendidik
dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya dan mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan baik akan selalu saya teladankan pada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Yang terakhir, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas dapat menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada sang anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.